Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akbar dengan NIM 200905501010 dari Prodi Kewirausahaan kelas B. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang diberikan. Perkembangan dan pemikiran ilmu administrasi. Istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin administration yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan dan pengelolaan. Istilah ini berkembang menjadi administration di Italia, administration di Prancis, Inggris, dan Jerman. Kata administrasi berasal dari kata administres Belanda yang diartikan sebagai tata usaha, yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, koresponden, kearsipan, dan sebagainya dalam kurung office work. Sedangkan kata administrasi dalam bahasa Yunani yang terdiri atas ed dan ministrat yang artinya mengabdi atau melayani atau berusaha memenuhi harapan setiap orang. Selanjutnya, bisnis dan ilmu administrasi bisnis. Bisnis telah menjadi salah satu institusi yang dominan dan memberi inspirasi kepada masyarakat dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas kehidupan. Istilah bisnis menunjukkan pada semua organisasi yang membuat produk atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Lawrence Weber and Post 2006 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat dalam istilah bisnis adalah orang-orang yang berada atau sebagai anggota dari komunitas khusus, bangsa, atau kelompok kepentingan. Berikutnya, bisnis, politik, dan perekonomian. Politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah kenegaraan yang mencakup sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakan dalam sosial, ekonomi, budaya, serta sistem pengawasan. Implikasi dari pengertian politik dalam kaitan dengan bisnis adalah bahwa politik suatu negara berhubungan langsung dengan berbagai aktivitas yang menyangkut upaya-upaya menyejahterakan masyarakat. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat merupakan usaha untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat melalui perluasan pasar dan kebebasan untuk memilih. Dalam kenyataannya, pembangunan yang dimotori oleh produksi serta pilihan masyarakat untuk melakukan bisnis menimbulkan dampak yang saling berkaitan, baik yang saling menunjang maupun yang bertentangan. Selanjutnya, tanggung jawab etika sosial dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan menurut perusahaan adalah kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungan yang didasarkan pada etika, dan setiap masalah yang muncul bagi perusahaan akan ditangani dengan pendekatan yang berbeda tergantung dari jenis permasalahannya. Etika bisnis merupakan standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengendalikan kebijakan bisnis. Dalam konteks etika bisnis, standar moral dan nilai-nilai perilaku. Kebijakan administrasi bisnis. Kebijakan administrasi bisnis adalah rumusan umum organisasi yang mencakup ide-ide dan standar-standar yang mengarahkan perilaku dalam pencapaian tujuan-tujuan. Kebijaksanaan administrasi bisnis atau yang sering disebut sebagai kebijakan bisnis dalam manajemen strategis sering dipahami secara tumpang tindih dalam kurung overlapping, karena keduanya diasumsikan mempunyai kerangka yang sama, yaitu tentang bagaimana perusahaan dikelola secara benar, dapat bertahan, berkembang, dan memperoleh keuntungan untuk jangka panjang. Kebijakan administrasi bisnis berorientasi pada penetapan tujuan-tujuan dan pengembangan ide secara umum. Kebijakan administrasi bisnis menyediakan pedoman umum dan luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan serta menghubungkan antara perumusan strategi dan implementasi. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi, ataupun kelembagaan dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik, diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu
terkait dengan kemampuan daya saing dan dapat teratasi. Berikutnya materi mengenai memahami kepemimpinan dalam pengolahan sumber daya manusia. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan sampai dengan pemerintah, sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemimpin berarti orang yang melaksanakan kepemimpinan tersebut. Berikutnya, memulai bisnis dengan administrasi. Memulai bisnis adalah komitmen untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dan kriteria administrasi sebagai profesi. Pertimbangan utamanya adalah kapasitas diri untuk menghasilkan sesuatu. Pendiri atau pemilik usaha harus dapat memiliki pihak-pihak berkepentingan yang mempunyai visi dan kemampuan yang seimbang dan visi dan misinya. Karena proses kerja sama dalam bisnis adalah memadukan berbagai kepentingan dari pihak-pihak berkepentingan menjadi satu arah. Berikutnya, memahami konsep kepemimpinan. Konsepsi kepemimpinan dapat dilihat dari konsepsi secara luas maupun sempit. Secara luas, kepemimpinan mengarah pada konsep tindakan mempengaruhi anggota kelompoknya, sehingga dari konsepsi luas, pengaruh dan kepatuhan merupakan komponen yang paling utama, sedangkan secara sempit, komponen utama dari kepemimpinan adalah pengaruh dari komitmen tersebut. Materi selanjutnya yaitu memahami kewirausahaan memulai bisnis baru. Dalam menjalankan bisnis, baik bisnis baru maupun bisnis yang sudah ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan diidentifikasi serta direncanakan agar dapat meminimalisir kegagalan dalam berbisnis. Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Oleh karena itu, tahap-tahap pengembangan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ide usaha. Yang kedua, konsep usaha. Yang ketiga, menghitung kebutuhan investasi. 4. Studi kelayakan usaha. Yang kelima, pengembangan rencana usaha. Dan yang terakhir yaitu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Materi berikutnya yaitu bisnis dalam dunia tanpa batas. Ekonomi globalisasi mengikuti logikanya sendiri yang jarang melihat perbatasan historis antar negara. Sebagai akibatnya, kepentingan nasional sebagai realitas ekonomi sebagaimana berlawan politik kehidupan banyak makna. Informasi mengenai produk dan jasa menjadi lebih tersedia secara universal. Konsumen di mana-mana akan dapat membuat pilihan berdasarkan informasi yang lebih baik mengenai apa yang mereka inginkan. Materi yang terakhir adalah Good Corporate Governance. Dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial mulai dari proses perumusan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai kesimpulan materi dari mata kuliah Administrasi Bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.